Shalom saudara, seringkali kita menghadapi ketidakpastian dalam hidup ini, tetapi kita tahu bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang mengandalkannya dan percaya kepadanya, di tengah ketidakpastian sekalipun kita pasti dipelihara olehnya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Hari ini kita akan belajar melalui kehidupan Nabi Yeremia yang senantiasa dipelihara oleh Tuhan meskipun berada dalam masa yang penuh ketidakpastian. Yang pertama, Yeremia setia kepada Tuhan. Nabi Yeremia adalah seorang yang selalu setia dalam menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada beberapa raja Yehuda. Raja yang takut akan Tuhan ketika mendengar teguran Yeremia akan segera bertobat. Sementara raja yang tidak takut Tuhan akan menganiaya Yeremia. Bahkan Yeremia sempat di pelataran istana dimasukkan ke dalam sumur yang kering dan selalu dibawa ancaman raja-raja Yehuda. Pelayanan Yeremia meliputi kurun waktu masa-masa akhir berdirinya kerajaan Yehuda sampai masa pembuangan ke Babel. Pada waktu itu, kaum Yehuda diperintah oleh raja-raja yang tidak takut akan Tuhan dan menyembah berhala-berhala. Pesan nubuat dari Yeremia adalah seruan pertobatan bagi umat Tuhan agar mereka kembali menyembah kepada Tuhan. Namun, mereka tetap tidak menaati perintah-perintah Tuhan dan akhirnya kerajaan Yehuda mengalami keruntuhan ketika masa pemerintahan Raja Zedekia. Yang kedua, Yehuda ditaklukkan masa yang kritis. Panglima Raja Babel mengirim pasukannya untuk menyerbu, mengepung, dan akhirnya berhasil mengalahkan Yehuda. Tembok Yerusalem berhasil dirobohkan oleh Panglima Tentara Babel. Saat-saat itu merupakan saat yang sangat mengerikan. Bangsa yang menang akan memperlakukan musuhnya dengan semena-mena. Nyawa manusia tidak ada harganya pada saat itu. Masa seperti itu adalah masa yang sama sekali tidak ada harapan. Seluruh bangsa Yehuda diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Sebagaimana orang Yehuda diangkut ke pembuangan, Yeremia juga bisa mengalami hal tersebut. Yang ketiga, dipelihara dengan ajaib. Oleh campur tangan Tuhan, Raja Babel yang seharusnya menghukum malah sebaliknya, memperhatikan hidup Yeremia. Melalui panglimanya, Raja Babel memberikan perlindungan kepada Yeremia. Sebagaimana dalam Yeremia 40 ayat 4-5, ini adalah mujizat Tuhan. Dalam masa yang kritis itu, Yeremia justru dipelihara oleh lawannya, yaitu Panglima Tentara Babel. Yeremia diberi beberapa opsi untuk ikut ke Babel dalam perlindungan Raja Babel atau tetap tinggal di tanah Yehuda sebagai orang bebas. Dan Yeremia memilih untuk tetap tinggal dengan maksud menuntun sisa bangsa itu untuk terus takut akan Tuhan. Yang keempat, masa depan, masa yang tidak pasti. Tahun yang baru adalah satu masa yang belum pernah kita lalui. Orang-orang belum mengetahui apa yang akan terjadi, sehingga masa depan disebut masa yang belum pasti. Umumnya, orang-orang membuat rencana atau target dan tujuannya, baik secara pribadi atau dalam pekerjaan atau pelayanan. Faktor ketidaktahuan akan masa depan membuat orang hanya dapat menebak atau mengira-ngira apa yang akan terjadi. Yang kelima, pemeliharaan Tuhan. Seperti halnya Yeremia yang mengalami pemeliharaan Tuhan di tengah ketidakpastian, hidup kita juga ada di dalam tangan Tuhan. Dari firman Tuhan, kita mendapatkan janji-janji bahwa Tuhan akan terus memelihara kita. Situasi masa depan yang semakin tidak pasti justru memunculkan suatu perasaan bergantung yang luar biasa. Ketika orang mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan untuk masa depannya, hatinya mudah dituntun oleh firman. Dalam firman disebutkan bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati dalam segala hal. Secara umum, setiap orang mengharapkan kehidupan yang lebih baik. Sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki janji yang luar biasa. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih payah tidak akan menambahinya. Ayat ini mengisyaratkan bahwa kekayaan itu asalnya dari kehidupan yang diberkati. Hidup yang diberkati itu sendiri adalah kehidupan yang mendapat perkenanan Tuhan. Sebagai contoh, tokoh-tokoh seperti Abraham, Ishak, Yusuf, dan Yeremia adalah orang-orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang hidup mengikuti firman Tuhan, mengandalkan Tuhan. Alkitab menyatakan bahwa mereka dipelihara oleh Tuhan dalam masa-masa yang sulit. Tuhan senantiasa mengetahui setiap langkah kehidupan kita. Tidak ada satupun yang luput dari perhatian Tuhan, termasuk ketika kita salah mengambil keputusan. Firman-Nya menyatakan bahwa Tuhan tetap memelihara hidup kita dalam setiap situasi hingga rencananya yang besar terjadi.
Yang diperlukan adalah hati yang terus tertuju kepada Tuhan dan mau dituntun oleh firman dan Roh Kudus. Terlebih di era penyelesaian amanat agung, Tuhan akan memelihara kita di tengah ketidakpastian sehingga kita dapat menyelesaikan dengan baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.